Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan memaparkan laporan artikel faktor motivasi belajar dalam perspektif pendekatan humanistik dari kelompok 3. Adapun anggota kelompok, yang pertama ada Sultan, yang kedua ada Dea Patirengo, yang ketiga ada Dea Amalia, yang keempat saya sendiri Nur Latifah, dan yang kelima ada Nurul Salwa Makfira, dan yang terakhir ada Winda Delastriana. Next. Berikut adapun profil jurnal yang akan kami paparkan pada kesempatan kali ini dengan judul Teori Belajar Humanistik dan Implikasinya dalam Pembelajaran. Nama jurnal, Jurnal Pendidikan, tahun terbit 2022, penulis Edwin Hardy, Aswar Ananda, dan Mukhayyar. Vol dan halaman, Vol 13, nomor 2, tahun 2022, 16 halaman. Baik, adapun pemateri pertama, saya persilahkan untuk membaca materi pada kali ini, yaitu Saudari Sultan, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi dari ringkasan materi tersebut. Jadi, teori humanistis menyatakan bahwa tingkah laku manusia ditentukan oleh bagaimana ia memandang diri dan dunia sekitarnya, serta ditentukan dalam diri sendiri menurut SAM 2010. Dalam perspektif humanistik, guru harus memperhatikan kebutuhan kasih sayang anak didik atau siswa, serta menempatkan siswa secara lebih manusiawi. Yang terpenting dalam perspektif humanistik ialah bagaimana tiap-tiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh maksud-maksud pribadi yang mereka hubungkan dengan pengalaman mereka sendiri. Next. Jadi ada beberapa prinsip teori belajar humanistik dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama ada manusia mempunyai bakat belajar alami. Yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Yang keempat, ada tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Yang kelima ada bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman peserta didik dalam memperoleh cara. Yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. Next. Yang ketujuh ada belajar lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. Yang kedelapan, belajar yang melibatkan peserta didik seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Yang kesembilan, kepercayaan pada diri pada peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Dan yang terakhir ada belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Baik, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Sultan atas pemaparan materinya. Berikutnya saya persilahkan kepada Saudari Dea Amalia untuk memaparkan materi pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang Roger sebagai ahli dari teori belajar. Humanisme mengemukakan beberapa prinsip belajar yang penting, yaitu yang pertama, manusia itu memiliki keinginan alamiah untuk belajar, memiliki rasa ingin tahu alamiah terhadap dunianya, dan keinginan yang mendalam untuk mengeksplorasi dan asimilasi pengalaman baru. Yang kedua, belajar akan cepat dan lebih bermakna bila bahan yang dipelajari relevan dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, belajar secara partisipasi
jauh lebih efektif daripada belajar secara pasif, dan orang belajar lebih banyak bila belajar atas pengarahan diri sendiri. Next. Yang keempat, belajar dapat ditingkatkan dengan mengurangi ancaman dari luar. Yang kelima, belajar atas prakarsa sendiri yang melibatkan keseluruhan pribadi, pikiran maupun perasaan akan lebih baik dan tahan lama. Yang keenam, dan yang terakhir, kebebasan kreatif dan kepercayaan diri dalam belajar dapat ditingkatkan dengan evaluasi diri orang lain tidak begitu penting. Next. Selanjutnya, para pengikut humanistik memiliki pandangan sebagai aspek yang paling signifikan mengenai seseorang sebagai berikut. Yang pertama, humanis menekankan kondisi di sini dan sekarang, bukan memeriksa masa lalu atau mencoba untuk memprediksi masa depan. Yang kedua, setiap orang secara inheren ingin dan berniat untuk berbuat baik, kalaupun tindakan tertentu yang dilakukannya mungkin negatif atau ditafsirkan negatif. Tindakan itu tidak membatalkan nilai mereka secara pribadi. Yang ketiga, individu secara mental sehat, dia mengambil tanggung jawab pribadi atas tindakannya. Tidak perlu apakah tindakan tersebut positif atau negatif. Yang keempat, tujuan akhir hidup adalah untuk mencapai pertumbuhan dan pemahaman pribadi yang bahagia. Individu secara konstan berusaha memahami dan memperbaiki diri menuju kondisi tersebut. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Berikutnya saya persilahkan kepada Saudari Winda untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun materi yang saya bawakan yaitu tokoh dan teori belajar humanistik. Yang pertama ada Abraham Maslow tahun 1908 sampai 1970. Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal. Yang pertama, suatu usaha yang positif untuk berkembang. Kedua, kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Yang kedua ada Arthur Combs tahun 1912 sampai 1999. Menurut Arthur, meaning atau makna atau arti adalah konsep dasar yang sering digunakan. Belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksa materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Yang ketiga ada Carl Ransom Roger tahun 1902 sampai 1987. Teori Roger dinamakan person-centered theory karena menekankan kepada sisi subjek dari seseorang individu. Perhatian utama teori Roger ditujukan kepada perkembangan atau perubahan kepribadian manusia. Maka dari itu ia tidak menekankan pembahasan pada struktur kepribadian. Dua pokok utama dalam teori Roger adalah organisme dan self. Yang keempat ada Aldous Huxley. Manusia memiliki banyak potensi yang selama ini banyak terpendam dan disia-siakan. Pendidikan diharapkan mampu membantu manusia dalam mengembangkan potensi tersebut. Oleh karena itu, di kurikulum dalam proses pendidikan harus berorientasi pada perkembangan potensi, dan ini melibatkan semua pihak, seperti guru, murid, maupun para pemerhati ataupun peneliti dan perencanaan pendidikan. Baik, itulah yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Winda atas pemaparan materinya. Berikutnya saya persilahkan kepada Saudari Nurul Salwa Makfira untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membawakan materi dengan judul implikasi teori humanistik dalam pembelajaran. Implikasi teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didik, sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Next. Adapun proses yang umumnya dilalui adalah yang pertama, merumuskan tujuan belajar yang jelas. Yang kedua, mengusahakan partisipasi aktif peserta didik melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk mengembangkan kesanggupan peserta didik untuk belajar atas inisiatif sendiri. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk peka, berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri. Yang kelima, peserta didik didorong untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihannya sendiri, melakukan apa yang diinginkan, dan menanggung risiko dari perilaku yang ditunjukkan. Yang keenam, guru menerima peserta didik apa adanya, berusaha memahami jalan pikiran peserta didik, tidak menilai secara normatif, tetapi mendorong peserta didik untuk bertanggung jawab atas segala risiko perbuatan atau proses belajarnya. Yang ketujuh, memberikan kesempatan murid untuk maju sesuai dengan kecepatannya. Dan yang terakhir, evaluasi diberikan secara individual berdasarkan perolehan prestasi peserta didik. Menurut Mulyati 2005. Terima kasih, itulah mungkin materi yang bisa saya paparkan kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Berikutnya saya persilakan kepada Dea Patirengo sebagai pemateri terakhir pada presentasi kali ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membawakan materi mengenai motivasi belajar dan pendekatannya yang terdapat pada jurnal. Bagian motivasi belajar dalam jurnal ini mengacu pada teori humanistik yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap, mulai dari kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, dan rasa memiliki, harga diri, hingga aktualisasi diri. Jurnal ini menganggap bahwa motivasi belajar adalah salah satu bentuk aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk mengembangkan diri secara optimal. Pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini untuk meningkatkan motivasi belajar adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip dan strategi pembelajaran humanistik. Prinsip-prinsip tersebut adalah memberikan suasana belajar yang kondusif, menghargai individualitas siswa, memberikan pilihan dan tanggung jawab kepada siswa, dan menggunakan metode-metode yang menarik dan bermakna bagi siswa. Adapun analisis kritis dari jurnal ini, yaitu jurnal ini memiliki kelebihan dalam menjelaskan teori motivasi humanistik secara komprehensif dan relevan dengan konteks pendidikan di Indonesia. Jurnal ini memiliki kekurangan dalam tidak menyajikan data empiris atau hasil penelitian yang dapat membuktikan efektivitas teori belajar humanistik, data meningkatkan motivasi belajar siswa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya akan menyimpulkan materi yang telah kami paparkan, yaitu teori belajar humanistik menekankan bahwa setiap individu memiliki kemampuan belajar yang berbeda. Oleh karena itu, bagi para tenaga pengajar tidak dapat memukul rata satu pendekatan belajar yang sama untuk semua. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memahami faktor-faktor motivasi
belajar siswa dan menerapkan pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Demikianlah presentasi kita kali ini mengenai teori humanistik. Saya selaku moderator meminta maaf atas kesalahan yang terjadi pada presentasi kelompok kami, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.